Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut masih dalam bab struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta berbagai pemanfaatannya dalam teknologi. Kalian sudah menyaksikan video tentang struktur organ tumbuhan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang konsep jaringan meristem dan jaringan dewasa. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi konsep jaringan meristem dan jaringan dewasa. Perhatikan tayangan gambar berikut. Ada batang berkayu, batang rumput, batang basah. Ada yang tetap kecil, menjadi tambah besar. Kemudian ada tanaman tomat yang tadinya pendek. 3 minggu kemudian sudah semakin tinggi. Apakah kira-kira yang menyebabkan hal tersebut terjadi pada tanaman? Oke, tepat sekali. Tanaman tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, di dalam internal tubuh tumbuhan tersebut memiliki beberapa jaringan yang mendukung dalam pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Yang akan kita ketahui yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem ada beberapa macam: meristem primer, sekunder, apikal, interkalar, lateral. Bisa kalian lihat ya, masing-masing ada di bagian organ-organ tertentu tumbuhan. Jaringan yang kedua dikenal dengan istilah jaringan permanen. Jaringan permanen ada 5, jaringan epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut, dan jaringan gabus. Jaringan meristem primer yaitu jaringan meristem yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari pertumbuhan embrio. Ya, betul sekali. Dia yang menyebabkan pertumbuhan semakin tinggi batang, semakin panjang ujung akar. Sedangkan jaringan meristem sekunder yaitu jaringan meristem yang berasal dari jaringan dewasa yang merestimitik kembali. Maksudnya dia selalu aktif membelah, yang menyebabkan batang semakin besar. Contohnya kambium pada batang dikotil. Berikut gambar letak jaringan meristem apikal pada ujung akar dan ujung batang. Pada ujung akar, dia terletak pada tudung akar, akan semakin ke dalam tanah. Pada ujung batang, semakin tumbuh ke atas. Yang kedua, jaringan dewasa, atau istilah lainnya jaringan permanen. Jaringan permanen kebalikan dari jaringan meristem, yaitu jaringan yang sudah tidak bisa aktif membelah lagi. Sudah paten. Berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 5. Ada jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, pengangkut, dan jaringan gabus. Jaringan epidermis, nama lainnya jaringan pelindung, karena terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan. Fungsinya yaitu untuk melindungi bagian dalam tubuh tumbuhan dari pengaruh luar yang merugikan. Akhirnya, jaringan epidermis membentuk beberapa modifikasi, di antaranya ada yang membentuk duri, filamen, sel kersik, juga ada yang berfungsi sebagai stomata. Selanjutnya jaringan parenkim.
Nama lainnya jaringan dasar. Hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Dia jaringan yang mengisi bagian tubuh tumbuhan. Kemudian ada jaringan penyokong. Nama lainnya jaringan kolengkim. Ada jaringan masih dalam jaringan penyokong, sklerengkim. Bentuknya seperti kumpulan batu. Kemudian ada jaringan pengangkut, silem dan floem. Rangkuman untuk bab kali ini, yang pertama, jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk serta fungsi yang sama. Jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua jenis, meristem dan jaringan permanen. Meristem dibagi menjadi dua, meristem primer dan meristem sekunder. Meristem juga ada meristem apikal, lateral, dan interkalar. Meristem apikal yang menyebabkan tumbuhan semakin tinggi dan akar semakin dalam. Meristem interkalar menghasilkan pertumbuhan sekunder yang membuat tumbuhan membesar diameter batangnya. Lanjutan rangkuman. Jaringan permanen berdasarkan fungsinya terdiri atas jaringan epidermis, jaringan dasar, penyokong, pengangkut, dan jaringan gabus. Epidermis ibarat pakaian yang terletak di bagian luar, melindungi bagian dalam organ. Jaringan dasar atau parenkim menyusun sebagian besar jaringan pada akar, batang, daun, maupun buah. Jaringan penyokong membuat tumbuhan bisa berdiri kokoh, melindungi biji, melindungi berkas pengangkut, terdiri dari kolengkim dan sklerengkim. Jaringan pengangkut terdiri atas silem yang mengangkut air dan mineral dari dalam tanah, dan floem yang mengangkut hasil fotosintesis. Yang terakhir adalah jaringan gabus yang membantu menggantikan epidermis ketika lapisan epidermis rusak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be the next botanist religious.